Pernah nggak sih Anda dihadapkan pada satu situasi di mana secara aturan itu boleh, tapi kok rasanya salah gitu? Atau malah sebaliknya, ada aturan yang rasanya, aduh ini perlu dilanggar deh demi sesuatu yang lebih baik. Nah, itu dia. Pertanyaan itu kan bukan cuma buat bahan diskusi di kelas filsafat ya. Itu pertanyaan yang dihadapi para profesional setiap hari. Dokter, pengacara, insinyur, bahkan kita semua dalam pekerjaan masing-masing. Disitulah integritas diuji, bukan cuma keahlian teknis. Selamat datang di pembahasan kita. Anda sudah berbagi beberapa materi akademik, catatan, bahkan ada narasi video juga ya soal etika profesi. Nah, misi kita hari ini adalah membongkar semua itu, tapi dengan cara yang ya nggak bikin pusing. Anggap saja kita mau merakit semacam toolkit berpikir dari semua bahan yang Anda kasih. Tepat sekali. Bukan contekan jawaban, tapi sebuah kompas. Karena medan profesional itu seringkali nggak ada petunjuk jalannya yang jelas. Banyak banget area abu-abu. Dan kompas inilah yang membantu kita menentukan arah saat pilihan jadi sulit. Oke, mari kita mulai rakit toolkit ini. Hal pertama yang sering banget bikin bingung, dan di materi Anda juga ditekankan, adalah bedanya. Etika dan moral. Keduanya kan sering dipakai ganti-gantian ya, sama-sama dari kata yang artinya kebiasaan pula. Etika dari ethos, moral dari mores. Jadi, apa sih bedanya? Oke, gini deh cara gampangnya. Eh, Moral itu adalah aturan main yang ada di masyarakat. Aturan nggak tertulis tentang apa yang dianggap baik atau buruk, sopan atau tidak. Ini kita serap dari keluarga, agama, budaya. Misalnya, jangan berbohong atau hormati yang lebih tua. Itu moral. Oke, jadi moral itu kayak software yang udah terinstall di kita sejak kecil gitu ya. Lalu etika? Nah, etika itu adalah proses kita ngedebug software tadi. Etika itu bertanya, tunggu dulu, kenapa berbohong itu salah? Apa dalam semua situasi berbohong itu salah? Gimana kalau bohong bisa menyelamatkan nyawa seseorang? Etika adalah refleksi kritisnya. Jadi, moral itu apa yang kita yakini, etika itu mengapa kita meyakininya. Ah, oke. Jadi moral itu aturannya, etika itu penalarannya. Paham, paham. Terus ada pemain ketiga di sini, hukum. Nah, di mana posisinya? Nah, ini poin penting banget dari materi Anda. Kalau etika dan moral itu soal apa yang seharusnya kita lakukan, hukum itu soal apa yang wajib kita lakukan. Hukum itu pagar paling luar, standar perilaku paling minimum. Tujuannya cuma satu, supaya masyarakat nggak kaos. Tapi kan banyak orang mikir selama masih legal ya nggak masalah kan? Kenapa itu pemikiran yang berbahaya? Karena itu, berarti kita beroperasi dengan standar paling rendah. Disinilah letak hal yang sangat menarik. Etika itu menuntut standar yang jauh lebih tinggi. Sesuatu bisa 100% legal, tapi sangat tidak etis. Contoh, di materi Anda soal celah pajak itu pas banget. Oh, yang perusahaan besar bayar pajaknya jadi minimal banget itu ya? Betul. Mereka sewa konsultan pajak termahal untuk cari setiap celah di peraturan. Secara hukum, mereka nggak salah. Nggak ada satupun pasal yang dilanggar. Tapi secara etis, kita bisa bertanya, adil nggak sih sebuah perusahaan yang untung miliaran dari fasilitas publik, jalan, listrik, keamanan, tapi kontribusinya ke publik lewat pajak seminimal mungkin? Hukum itu reaktif. Dia mengatur yang sudah ada. Etika itu proaktif. Dia membimbing kita ke arah yang lebih baik. Oke. Jadi jelas hukum aja nggak cukup. Kita butuh sesuatu yang lebih. Nah, kalau kita udah masuk ke area abu-abu, di mana hukum diam 1000 bahasa, materi Anda menawarkan 3 kacamata atau cara pandang yang berbeda untuk menganalisis masalah. Betul. Dan ini penting. Anggap ini 3 lensa berbeda di kamera Anda, bukan 3 jawaban berbeda di buku pilihan ganda. Masing-masing lensa akan menyorot aspek yang berbeda dari masalah yang sama. Mari kita lihat lensa pertama. Deontologi. Dari yang saya tangkap, ini semua tentang kewajiban dan aturan. Benar atau salahnya, tindakan diukur dari tindakan itu sendiri, bukan hasilnya. Benar gitu? Tepat. Coba bayangkan deontologi ini seperti source code dari sistem operasi seorang profesional. Ada baris-baris kode fundamental yang nggak bisa dihapus, apapun situasinya. Misalnya bagi dokter, kodenya adalah jangan membahayakan pasien. Bagi akuntan, laporan harus jujur, titik. Nggak ada tawar-menawar. Jadi, nggak peduli kalau bohong sedikit bisa menyelamatkan perusahaan dari bangkrut gitu?
Menurut penganut deontologi murni, ya tidak. Kewajiban untuk jujur itu mutlak. Logikanya sederhana. Ini semacam tes gimana kalau semua orang melakukannya. Kalau Anda bohong, Anda harus siap hidup di dunia di mana semua orang boleh berbohong. Mau? Kalau enggak, ya jangan lakukan. Tunggu dulu, ini kedengerannya kaku banget sih. Gimana kalau mengikuti aturan malah bisa menyebabkan bencana? Apa teorinya cuma bilang, ya nasib aturannya memang begitu. Rasanya kok nggak manusiawi? Itu kritik utamanya dan itu kritik yang sangat valid. Pendekatan ini bisa jadi sangat kaku dan, ya itu tadi, buta terhadap konsekuensi. Tapi di sisi lain, kekuatannya ada pada konsistensinya. Inilah tulang punggung dari semua kode etik profesi. Ada hal-hal yang dianggap non-negotiable karena kalau dinegosiasikan, kepercayaan publik pada profesi itu bisa hancur. Yang ini justru cuma peduli sama hasil. Bener kan? Persis. Ini adalah pendekatan spreadsheet terhadap etika. Anda coba daftar semua pihak yang terdampak oleh keputusan Anda. Lalu hitung plus minusnya untuk masing-masing pihak. Keputusan yang benar adalah yang menghasilkan skor kebahagiaan atau manfaat bersih paling tinggi untuk jumlah orang terbanyak. Ini kayaknya yang sering dipakai pemerintah kalau mau bikin kebijakan publik ya. Misalnya bangun bendungan, ada desa yang harus ditenggelamkan, tapi jutaan orang dapat listrik dan air bersih. Tepat sekali. Itu contoh klasik utilitarianisme dalam praktek. Sangat pragmatis. Pertanyaan utamanya, apa dampak terbaik bagi semua orang secara keseluruhan? Jujur ya, ini kedengerannya agak dingin dan penuh perhitungan. Ide mengorbankan minoritas demi kebaikan bersama, itu kan sering jadi pembenaran buat banyak hal buruk dalam sejarah. Nggak bahaya tuh cara berpikir kayak gitu. Sangat berbahaya jika tidak hati-hati. Dan Anda baru saja menunjuk kelemahan fatalnya. Utilitarianisme bisa jadi alat yang sangat kuat untuk kebaikan bersama, tapi juga bisa jadi justifikasi untuk menindas minoritas atau mengabaikan hak individu. Pertanyaannya jadi, siapa yang berhak menghitung kebaikan itu? Dan apa semua kebahagiaan bisa diukur dan dibandingin? Ini pendekatan yang licin banget. Oke, jadi kita punya satu kacamata yang fokus ke aturan, satu lagi ke hasil. Nah, kacamata ketiga ini rasanya beda banget, etika kebajikan atau virtue ethics. Ini bukan soal apa yang harus saya lakukan, tapi lebih ke saya mau jadi orang seperti apa. Anda menangkap intinya dengan sempurna. Ini adalah pergeseran yang fundamental. Kalau dua teori tadi fokus pada tindakan, yang ini fokus pada pelaku. Ini bukan tentang buku aturan atau kalkulator. Ini tentang membangun kompas moral di dalam diri. Membangun kompas? Gimana maksudnya? Setiap keputusan yang Anda ambil itu seperti latihan. Setiap kali Anda memilih untuk jujur saat sulit, Anda sedang mengkalibrasi kompas Anda ke arah kejujuran. Sebaliknya, setiap kali Anda ambil jalan pintas, Anda membuat jarum kompas Anda sedikit goyang. Idenya adalah, seorang profesional yang berintegritas itu bertindak etis bukan karena takut hukuman atau karena disuruh aturan, tapi karena ya, memang itulah dirinya. Tindakannya muncul secara alami dari karakternya. Saya masih agak bingung bedanya sama deontologi dalam prakteknya. Kalau orang yang berkarakter baik selalu memilih untuk jujur, kan ujung-ujungnya sama aja kayak orang yang ngikutin aturan deontologi, jujurlah. Apa beda signifikannya? Pertanyaan bagus sekali. Hasilnya mungkin sama, tapi alasannya yang berbeda total. Orang deontologi jujur karena itu adalah kewajiban saya. Orang etika kebajikan jujur karena saya adalah orang yang jujur. Yang satu didorong oleh faktor eksternal, yaitu aturan. Yang satu oleh faktor internal, yaitu karakter. Implikasinya besar. Orang yang berkarakter baik akan lebih bisa menavigasi situasi abu-abu yang tidak ada di buku aturan. Karena kompas internalnya yang bekerja. Oke, 3 teori ini masuk akal, tapi rasanya masih di awang-awang. Coba kita tes deh pakai kasus nyata yang ada di materi Anda, soal dosen dan mahasiswa yang ketahuan nyontek itu. Kayaknya ini bisa jadi stres tes yang bagus buat ide-ide tadi. Akhir. Aturan kampus tegas. Sanksinya bisa sampai drop out. Apa yang harus dosen lakukan? Oke, kita pakai lensa deontologi dulu. Ini kayaknya yang paling gampang ya. Relatif. Dari kacamata deontologi, jawabannya lurus banget. Kewajiban seorang dosen adalah menegakkan integritas akademik. Aturan ada untuk ditegakkan secara adil bagi semua. Nyontek itu salah, jadi sanksi harus dijalankan sesuai prosedur. Perasaan pribadi dosen atau nasib mahasiswa itu,
ya jadi pertimbangan nomor 2. Tegas banget ya? Nggak ada abu-abu sama sekali. Keras, tapi konsisten. Oke, sekarang ganti lensa ke utilitarianisme. Ini pasti lebih rumit. Jauh lebih rumit. Dosen harus buka spreadsheet imajinernya. Di kolom kontra, ada dampak buruk kalau mahasiswa di DO. Masa depannya hancur, keluarga sedih, potensi dia sebagai anggota masyarakat hilang. Di kolom pro, kalau sanksi ditegakkan, integritas ujian terjaga. Mahasiswa lain merasa adil, reputasi kampus aman. Wah, ini pusing sih ngitungnya. Gimana cara nentuin penderitaan satu mahasiswa dibanding kerusakan reputasi kampus? Kayak ngebandingin apel sama jeruk. Keputusannya bisa beda-beda banget tergantung siapa yang ngitung. Persis. Seorang utilitarian bisa berargumen untuk DO demi kebaikan sistem yang lebih besar. Tapi utilitarian lain bisa berargumen sebaliknya, bahwa menghancurkan satu kehidupan muda adalah kerugian yang lebih besar daripada sekedar reputasi. Nggak ada jawaban yang pasti di sini. Oke. Sekarang lensa terakhir yang paling menarik, etika kebajikan. Apa yang akan ditanyakan oleh dosen yang memakai kacamata ini? Dia tidak akan bertanya apa aturannya atau apa hasil terbaik. Dia akan bertanya, tindakan apa yang paling mencerminkan karakter saya sebagai seorang pendidik yang bijaksana, dan tindakan apa yang paling bisa membentuk karakter mahasiswa ini jadi lebih baik di masa depan. Jadi ini soal momen pembelajaran, bukan cuma menghukum, tapi mendidik. Jadi mungkin ada jalan tengahnya ya? Tepat sekali, mungkin bukan pilihan biner antara hukum mati atau bebaskan. Dosen mungkin berpikir, oke, integritas itu penting, itu kebajikan keadilan, tapi belas kasihan dan kesempatan kedua juga penting, itu kebajikan kemurahan hati. Bisa jadi solusinya adalah nilai ujiannya digagalkan, tapi mahasiswa diberi tugas penebusan yang super berat, misalnya membuat riset dan presentasi di depan kelas tentang pentingnya integritas akademik. Jadi aturan tetap ditegakkan tapi dengan cara yang mendidik karakter, bukan sekedar menghukum, menarik. Jadi jelas ya, 3 lensa ini nggak ngasih satu jawaban, tapi mereka memaksa kita mikirin masalah dari sudut yang beda-beda. Itulah inti dari toolkit etis. Bukan untuk memberi kita kemudahan, tapi untuk memberi kita kejernihan. Supaya keputusan yang kita ambil itu keputusan yang sudah dipertimbangkan matang-matang, bukan cuma reaksi spontan. Oke, setelah semua ini, mari kita rapikan toolkits yang sudah kita rakit untuk Anda. Pertama, perbedaan fundamental. Moral itu apa yang kita yakini, etika itu mengapanya, dan hukum itu standar paling minimum. Jangan pernah puas hanya dengan yang penting legal. Betul, karena etika selalu mengajak kita terbang lebih tinggi dari sekedar batas minimum itu. Kedua, saat Anda terjebak di area abu-abu, Anda punya 3 lensa di dalam toolkit Anda. Lensa deontologi yang bertanya apa kewajiban dan aturan saya. Lensa utilitarianisme yang bertanya apa hasil terbaik untuk semua. Dan lensa etika kebajikan yang bertanya, saya mau jadi orang seperti apa lewat keputusan ini. Mampu menggunakan ketiga lensa ini secara bergantian, itulah yang namanya kompetensi etis. Dan di dunia sekarang kompetensi ini sama pentingnya, kalau bukan lebih penting, dari kompetensi teknis apapun. Karena pada akhirnya, profesi itu dibangun di atas satu hal, kepercayaan. Dan kepercayaan itu nggak nempel di ijazah atau jabatan, tapi di karakter. Sebuah kesimpulan yang kuat. Dan untuk menutup, kami mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang kami ambil dari salah satu materi Anda. Ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk Anda bawa dan renungkan. Sebuah pertanyaan yang akan menguji seluruh toolkit yang baru saja kita diskusikan. Apakah seorang profesional boleh melanggar aturan demi sebuah kebaikan yang dianggapnya lebih besar?